teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan SPSS dalam melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Ade Pradani, Andri Priambodo, Aisyah, dan Ahmad Nur Fauzan. Apa sih yang dimaksud dengan uji validitas dan uji reliabilitas? Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam melakukan suatu pengukuran. Kemudian, uji reliabilitas yaitu digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang beberapa kali. Nah, langkah yang pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik pada variable view di sini di pojok kiri. Kemudian kita tuliskan di bagian nama itu butir 1 hingga 17. Sebelum itu kita menuliskan butir satunya tidak menggunakan spasi karena sudah dipastikan nanti tidak terdeteksi. Contohnya seperti ini. Nah, jadi caranya bisa kita gunakan butir strip 1 atau tidak usah menggunakan spasi seperti ini. Kita tuliskan sampai butir 17. Nah, setelah selesai kita menuliskan butir 1 sampai 17, kita tuliskan skor total seperti ini. Selanjutnya kita di bagian desimal kita ubah semuanya menjadi 0. Selesai, kemudian kita klik data view. Di sini kita masukkan data yang telah tersedia. Nah, ini datanya. Kita klik dari butir 1 sampai ke total. Nama pasiennya tidak usah. Ini di copy paste. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, sudah dipaste. Kemudian kita klik analyze, pilih correlate, kemudian bivariate. Muncul bivariate correlation. Nah, ini semua diblok. Sudah diblok, lalu kita pindahkan ke variables dan klik OK. Nah, muncullah output penelitian kita. Sini bisa dilihat hasilnya apakah valid dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Priambodo. Salam kenal teman-teman. Semoga sehat selalu. Hari ini di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan juga reliabilitas dari hasil atau data penelitian. Biasanya digunakan berupa kuesioner. Nah, menggunakan software SPSS. Baik teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman sudah mempunyai SPSS, itu akan sangat mudah, pastinya sudah tahu ya, terutama untuk penelitian uji kuantitatif. Dan bagi yang belum, silahkan mendownload terlebih dahulu dari software SPSS ini. Jadi seperti ini tampilannya. Ada data view, ada variable view. Data view ini digunakan untuk menginput data dan juga mengolah data. Nah, variable view ini untuk mendesain. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah punya datanya.
Ini hasil penelitian ya, tentu saja bukan penelitian dari saya. Ini penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Untuk mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap layanan informasi obat di Apotek X, maka manajemen mengukur dengan pendapat konsumen tentang sikap konsumen terhadap layanan faktor 1 dan kepuasan terhadap layanan itu sebagai faktor 2. Di sini ada faktor 1 dan faktor 2. Faktor 1 ini terdiri dari 10 butir ya, bisa dilihat di tabel. Ini respondennya, namanya AABB, ini adalah inisial. Lalu butir 1 sampai butir 10 ini adalah faktor 1, yaitu sikap konsumen terhadap pelayanan. Butir 11 sampai butir 17 ya, ini itu adalah faktor 2, kepuasan terhadap layanan yang digunakan pada kuesioner tersebut. Jadi di sini ada skala ya, 5 skala menggunakan skala Likert. Bisa dibaca sendiri. 5 ini sangat setuju, lalu 1 adalah sangat tidak setuju. Nah, untuk memudahkan dalam menginput data, saya memasukkan ke Excel. Jadi sudah saya masukkan ke Excel. Nah, teman-teman, di sini saya fokusnya terhadap uji reliabilitas karena uji validitas sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya hanya meneruskan uji reliabilitas. Baik, di Excel tadi saya ada perubahan. Di sini variabelnya itu ada faktor 1 dan faktor 2, di mana terdiri dari 10 butir untuk faktor 1 dan 7 butir untuk faktor 2. Nah, saya ubah agar lebih enak ya, dan juga SPSS itu maunya yang singkat. Jadi di sana ubah SK1 sampai SK10. SK itu sikap konsumen. Lalu ada KP 11 sampai dengan KP 17. Ini faktor 2 ya, KP ini. KP itu adalah kepuasan terhadap pelayanan. Respondennya sebanyak 30 responden, dan ini adalah jumlahnya atau total. Baik, langsung saja teman-teman, kita mendesain dulu datanya. SK1, SK2, SK3, SK4. Ini nanti sampai SK10. Tipenya numerik, lalu weight-nya 8, desimalnya 2, finisnya non, missing non, column-nya 8. SK5, SK6, SK7, SK8 sampai dengan baik, di sini saya ketinggalan SK9, SK10. Lalu masuk ke KP ya, sampai KP 17. Lalu di akhir tadi ada total keseluruhannya, kita simbolkan sebagai sum. Nah, kita sudah memasukkan datanya. Lalu kita cek di data view. Seperti ini tampilannya. Ini SK1 dan SK10, KP sudah sampai dengan KP 17. Lalu ada total. Baik, kita langsung saja masukkan datanya. SK1 sampai SK10 kita copy paste. Copy. Kita paste di sini. Lalu untuk KP, oke, 17. Oke, kita sama ya seperti tadi, kita paste.
kita masukkan totalnya. Masukkan total di sini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan datanya, menginput data. Nah, langkah selanjutnya adalah di bagian ini ya teman-teman, analis ya, analis. Terus kita pilih yang scale, lalu yang pilih nih reliability analysis. Oke. Nah, kita harus sendiri-sendiri terlebih dahulu teman-teman, karena ini terdiri dari dua variabel, faktor 1 dan faktor 2, di mana faktor 1 itu SK1 sampai dengan SK10. Kita input terlebih dahulu ke item. Modelnya adalah alpha, lalu jangan lupa di bagian statistik kita klik. Di sini di bagian descriptive for itu ada item kita checklist, scale kita checklist, scale if item delete kita checklist. Lalu di inter item itu juga di checklist di bagian correlation. Continue, lalu OK. Sini akan keluar bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan SPSS pasti akan bingung ya, karena data yang ditampilkan ini cukup banyak. Tapi jangan bingung teman-teman. Di sini ada beberapa poin penting kita dalam mengecek apakah data tersebut reliabilitas atau reliability-nya itu memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini yang akan kita ambil adalah reliability statistik, karena yang dibutuhkan adalah Cron-Batch alpha-nya. Suatu konstruk atau variabel dikatakan dia reliabilitas itu apabila Cron-Batch alpha-nya lebih dari 0,70. Sedangkan ini ya, kita copy saja, kita taruh di Word. Oke, paste. Itu 0, lebih dari 0,70. Sedangkan yang datanya itu adalah 0,669. Atau ada yang menyebutkan 66,9%. Artinya apa? Kalau di Cron-Batch alpha-nya ini adalah 0,669, berarti dia lebih kecil dari 0,70. Data SK itu berarti tidak reliable. Tapi ini belum selesai teman-teman, kita masih ada yang KP ya, KP11 sampai KP17. Nah, kita juga masukkan langkahnya sama seperti tadi. Kita klik analis, lalu scale di bagian reliability analysis. Nah, untuk SK ini kita outkan terlebih dahulu, lalu kita input yang KP. Input ke item, statistiknya dicek. Oke, semua sudah ke checklist ya. Item scale if item deleted sama correlation. Continue, lalu oke. Ini ya teman-teman, 0,669. Ternyata sama.
Jadi ini ya, yang KP yang 0,669 itu adalah tadi yang faktor 1, teman-teman. Nah, kita di sini copy. Ini yang KP atau faktor 2 atau kepuasan terhadap layanan. Kita copy paste di sini. Nah, sini teman-teman, hasilnya crown batch alfanya itu 0,382. Sudah jelas ya bahwa dia kurang dari 0,70. Kesimpulannya adalah data atau variabelnya itu tidak reliable atau reliabilitasnya masih tidak memenuhi persyaratan. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bila ada kurang lebihnya mohon koreksinya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Salam sehat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dari nomor 1 sampai dengan 17 dengan keterangan apabila R hitung lebih besar daripada R tabel maka dapat dikatakan valid. Kemudian apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel maka dikatakan tidak valid. Kemudian hasil pada tabel signifikan kedua yaitu sebagai berikut dari nomor 1 sampai dengan 18 dengan keterangan nilai signifikan kurang dari 0,05 yang artinya valid. Kemudian apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak valid.